rasakan. Kapan terjadi? Saat di masa kejayaan Islam dan kaum muslimin. Hadirin sekalian, pada hari ini mustahik lebih baik daripada muzaki. Dulu muzaki seluruhnya tidak ada mustahik. Pada hari ini orang yang kaya raya belum tentu beragama Islam. Bahkan Pak JK sering berseloroh, kalau ada 100 orang kaya, 10 saja muslim sudah bagus. Kalau ada 10 orang kaya, ada 100 orang kaya, 10 saja yang muslim sudah bagus. Tapi kalau ada 100 orang miskin, hampir pasti 90-nya adalah orang muslim. Itulah pada hari ini. Mengapa ini terjadi? Kelihatannya ketakwaan yang sudah hilang dalam diri kita. Kelihatannya iman yang sudah tipis dalam diri kaum muslimin pada hari ini. Karena kalau tadi hubungan dengan ayat yang dibacakan tadi oleh Kepala Distrik Kabupaten Tasikmalaya yang mewakili Pak Bupati, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kalau saja penghuni sebuah negeri beriman kepada Allah, haqqal iman, beriman kepada Allah dengan 3 komitmen: komitmen akidah, komitmen syariah, komitmen moral, komitmen akhlak, seluruhnya diimani. Wattaqau, dan bertakwa kepada Allah. Takwa itu dimensinya 2. Dimensi moralitas, seseorang jauh dari perbuatan buruk, perbuatan kemaksiatan. Yang kedua, dimensi profesionalisme, di mana seseorang yang beriman kepada Allah punya keahlian mengolah alam semesta ini. Jika dunia dihuni oleh orang yang beriman kepada Allah dengan iman yang komitmen kepada akidah, syariah, dan akhlak, kemudian pada saat yang bersama bertakwa, takwanya muncul dalam 2 dimensi, dimensi akhlak dan dimensi profesionalisme, maka disitulah kemudian akan turun barakatin minas sama'i wal ardh, keberkahan berupa kemakmuran, berupa ketentraman dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu ila akhiril ayat, itu persoalannya. Itu hadirin sekalian yang Allah muliakan. Jadi kita harus yakin bahwa imanlah yang akan membawa kepada kemakmuran. Ketakwaanlah yang akan membawa kepada kemakmuran dimanapun di negeri ini, di negeri ini maupun negeri-negeri yang lain. Hadirin sekalian Allah muliakan, kita harus merenung pada hari ini ketika ternyata kita ingin membangun proyek-proyek keislaman, baik proyek SDM, membangun SDM yang andal, maupun proyek-proyek fisik pendukungnya. Seringkali kita kekurangan demi kekurangan. Kekurangan yang pertama biasanya kekurangan dana, kekurangan yang kedua kekurangan biaya, yang ketiga kekurangan anggaran. Itu kekurangan kita pada hari ini. Mengapa demikian? Orang kaya di antara kita terlalu sedikit, itu masalahnya. Kang Asep, sekarang zaman teks amnesti, ada seorang konglomerat bayar tebusan pajak 12 triliun. Tebusannya 2% kan? 12 triliun dari 100%. Kalau 12 triliun 2%-nya, berarti semua kekayaan dia yang ditebus dengan pajak tersebut kemudian 600 triliun. Sayang can syahadat ke Allah dan Rasulnya. Coba kalau yang memiliki yang bayar teks amnesti itu 12 triliun, yang berarti hartanya 600 triliun, coba kalau itu adalah alumni Miftahul Huda, mantap, luar biasa. Hadirin Allah muliakan, al-Islamu dinun wa daulah, al-Islamu khuluqun wa quwwah, al-Islamu tharwatun wa rafahiyah. Islam itu adalah negara dan agama. Islam itu adalah akhlak dan kekuatan. Islam itu adalah kekayaan dan kemakmuran. Oleh karenanya, aktsaru du'ai Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Para muhaditsin menyebutkan bahwa doa yang paling banyak diucapkan oleh Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mengapa doa ini? Ini doa jami'un mani'un, mengumpulkan seluruh kebaikan, menolak seluruh keburukan. Ini doa yang paling lengkap di muka bumi ini. Makanya tidak heran kalau Nabi paling banyak berdoa dengan doa ini. Para ulama juga menyebutkan doa ini sebagai doa tawazun, doa keseimbangan. Inilah mazhab Islami fil hayat. Inilah alur pikiran yang Islami dalam kehidupan, yaitu kehidupan yang berkeseimbangan, seimbang dunia dan akhirat, seimbang materi rohani sekaligus, yang tergambar dalam doa tadi. Hadirin sekalian, karena itulah kemudian kita bisa memahami dalam surat Al-Jumu'ah disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi ketika azan dikumandangkan, suruhannya dua. Fas'au ila dzikrillah, segera zikir pada Allah menuju salat Jumat, wa dzarul bai', dan tinggalkan transaksi dagang. Ini momentum rohani. Jumhurul fuqaha menyebutkan bahwa saat azan Jumat sudah berkumandang, khususnya azan kedua, masih ada laki-laki akil balik yang transaksi dagang di luar masjid, tidak sah transaksinya, karena ini momentum kerohanian, momentum agama secara utuh. Tapi lihatlah bagaimana suruhan Allah, seruan Allah manakala azan salat Jumat usai dilaksanakan. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Manakala Jumat usai dilaksanakan, apa suruhannya? Tidur siang? Tidak. Fantashiru fil ardi, nyebar di muka bumi. Di muka bumi, bukan di Tasik. Di muka bumi, bisa di Tasik, bisa di Bandung, bisa di Belanda, bisa di Amerika. Silahkan, dunia global. Fantashiru fil ardi, menyebarlah kalian di muka bumi tanpa batas. Untuk apa? Wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah, cari arzakillah, rezeki Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pada Sayyidul Ayam, seperti itu perintah Allah kepada kita semuanya, apalagi pada hari-hari di luar Sayyidul Ayam. Hadirin sekalian, inilah konsep keseimbangan. Hadirin Allah muliakan, dengan demikian kita akan kokoh dan kuat manakala kita masuk ke semua lini kehidupan, termasuk pada lini politik,